Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul silihnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, siapa orang benar? Apa artinya menjadi orang benar? Tentu ketika kita berbicara tentang yang benar, kita membedakan yang benar dari yang salah. Orang benar hidup dengan kebenaran, melihat kebenaran, mengatakan kebenaran, memutuskan yang benar, menjauhi yang salah, melakukan yang benar. Jadi orang benar ini hidup dalam kebenaran. Apa upahnya orang benar? Orang benar hidup dalam realitas sehingga dia bisa menyikapi realitas hidup, keadaan hidup dengan baik. Dan orang benar mengikuti apa yang seharusnya dilakukan, prinsip-prinsip moral, ajaran Tuhan yang seharusnya dilakukan dalam hidup, dia lakukan. Bukan hanya tahu, pinter ngomong, tetapi melakukannya. Sehingga dengan demikian, orang benar ini bisa menjalani hidupnya dengan baik. Dan tentu kita tahu kalau orang menjalani hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dia menerima upah surga. Nah, upahnya kan surga. Tapi ingat, surga sudah mulai di dunia. Makanya kalau orang hidup dengan benar, hidupnya di dunia juga jadi lebih baik, lebih tenang, sesuai dengan kehendak Tuhan, ada kedamaian dalam hatinya. Dan tentu teman-teman juga jadi banyak. Tempat di mana dia hidup menjadi lebih baik karena dia menjadi terang, menjadi berkat Tuhan. Dia juga jadi punya komunitas yang baik, teman-temannya baik sama dia, walaupun bukan berarti gak ada orang yang gak senang sama dia, karena orang udah hidup benar pun masih ada banyak orang yang gak senang sama dia, terutama orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Jadi kita semua diundang untuk hidup dalam kebenaran, hidup dengan menjalankan prinsip-prinsip kebenaran, hidup baik, hidup di dunia seperti di surga.
Nah, kalau kita kenal sama orang seperti ini, kita menjadi sahabat dari orang seperti ini, kita mau supaya orang seperti ini menjadi bagian dari hidup kita, apalagi kalau ada yang datang dalam hidup kita, orang seperti ini, dan kita menerimanya, kita juga menerima upah dia. Artinya kita kebagian jadi sahabatnya. Maka kita juga harus memilih dengan baik siapa sahabat kita, supaya kita bisa semakin hari semakin dipengaruhi jadi orang-orang yang lebih baik, belajar dari mereka supaya hidup kita juga semakin hari semakin sesuai dengan ajaran Tuhan. Amin.